Baik, saat ini kita akan membahas mengenai materi pengayaan Introduction to Marketing Management. Apakah itu marketing management? Kita akan kupas melalui slide-slide berikut ini. Definisi manajemen pemasaran. Ini adalah seni dan ilmu dalam memilih pasar, sasaran, serta mendapatkan, mempertahankan, dan mengembangkan pelanggan melalui penciptaan, penyampaian, dan pengkomunikasian nilai pelanggan yang unggul, menurut Philip Kotler. Dan menurut American Marketing Association, bahwa manajemen pemasaran adalah proses untuk menetapkan tujuan pemasaran bagi suatu organisasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut, serta mengukur kemajuan dalam pencapaiannya. Filosofi dalam manajemen pemasaran terdiri dari beberapa konsep. Yang pertama adalah konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pelanggan, dan konsep sosial. Konsep produksi berpusat pada gagasan bahwa penjual hanya akan menjual produk yang telah diproduksi tanpa memperhatikan kebutuhan konsumen. Sementara konsep produk berfokus pada satu produk yang diproduksi untuk konsumen tanpa memberikan banyak perhatian pada kebutuhan masing-masing pelanggan secara individu. Dan konsep penjualan berfokus pada kebutuhan dan keinginan penjual, yang berarti penjual menentukan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, pendekatan-pendekatan ini sangat bertentangan dengan kebutuhan pelanggan dan kepentingan konsumen. Oleh karena itu, pendekatan tersebut segera kehilangan relevansinya dan muncul baru yang dikenal sebagai filosofi orientasi pelanggan. Sementara untuk konsep pelanggan, pendekatannya berfokus pada upaya memastikan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan konsep sosial adalah konsep yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan atau kepuasan konsumen saat ini, sekaligus memperhatikan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Konsep produksi berpusat pada gagasan bahwa penjual hanya akan menjual produk yang telah diproduksi tanpa memperhatikan kebutuhan konsumen. Sementara konsep produk berfokus pada satu produk yang diproduksi untuk konsumen tanpa memberikan banyak perhatian pada kebutuhan masing-masing pelanggan secara individu. Dan konsep penjualan berfokus pada kebutuhan dan keinginan penjual, yang berarti penjual menentukan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, pendekatan-pendekatan ini sangat bertentangan dengan kebutuhan pelanggan dan kepentingan konsumen. Oleh karena itu, pendekatan tersebut segera kehilangan relevansinya dan muncul baru yang dikenal sebagai filosofi orientasi pelanggan. Sementara untuk konsep pelanggan, pendekatannya berfokus pada upaya memastikan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan konsep sosial adalah konsep yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan atau kepuasan konsumen saat ini, sekaligus memperhatikan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Dalam konsep manajemen modern, pemasaran bukan hanya sekedar kegiatan menjual produk, tetapi merupakan suatu proses yang terintegrasi. Artinya, seluruh bagian dalam perusahaan, mulai dari produksi, keuangan, hingga distribusi, harus bekerja sama untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Pemasaran ini juga bersifat customer oriented, yaitu berorientasi pada pelanggan. Segala keputusan bisnis seharusnya didasarkan pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Tanpa memahami pelanggan, perusahaan akan sulit bertahan dalam persaingan. Selain itu, pemasaran merupakan suatu sistem. Di dalamnya terdapat komponen-komponen yang saling berkaitan, seperti produk, harga, promosi, dan distribusi. Dan semua elemen ini harus berjalan selaras agar tujuan perusahaan tercapai. Pemasaran juga menuntut kreativitas dalam menghadapi pasar yang kompetitif dan bersifat goal-oriented, yang berorientasi pada tujuan, dan juga harus persuasif, artinya mencapai berbagai aspek kehidupan yang dapat diterapkan tidak hanya dalam bisnis, tetapi dalam juga organisasi non-profit dan institusi pendidikan, bahkan kegiatan sosial lain. Menariknya, pemasaran ini juga merupakan perpaduan antara ilmu dan seni,
Dan inti dari pemasaran ini adalah pertukaran atau exchange, yaitu terjadi proses tukar menukar nilai antara perusahaan dan konsumen. Pada praktiknya, perusahaan juga harus melakukan selection of target markets, yaitu memilih pasar dan yang sesuai agar strategi pemasaran lebih efektif dan efisien, serta tentunya harus prosesnya berkelanjutan agar kegiatan pemasaran tidak berhenti setelah produk terjual, tetapi terus berlangsung melalui pelayanan purna jual, evaluasi kepuasan pelanggan, dan pengembangan produk. Saat ini kita beroperasi berdasarkan pendekatan pemasaran sosial atau social marketing approach. Pendekatan ini menekankan pentingnya memastikan kepuasan pelanggan sekaligus menjaga kesejahteraan sosial jangka panjang bagi konsumen dan masyarakat. Dan pendekatan ini lebih berorientasi pada aspek sosial dan menekankan bahwa seseorang pemasar harus bertanggung jawab secara sosial serta memastikan bahwa kepuasan pelanggan tidak menyebabkan kerugian atau kompromi terhadap kepentingan sosial. Contohnya adalah gagasan tentang mobil berbahan bakar CNG ini menjadi populer karena dapat memuaskan kebutuhan pelanggan sekaligus lebih ramah terhadap lingkungan. Lalu ada lagi produk nikotin seperti terapi pengganti nikotin juga menjadi populer. Ini untuk membantu orang mengurangi atau berhenti dari kecanduan. Nah, ide-ide pemasaran seperti inilah yang berorientasi pada konsumen sekaligus pada kepentingan sosial. Saat ini kita beroperasi berdasarkan pendekatan pemasaran sosial atau social marketing approach. Pendekatan ini menekankan pentingnya memastikan kepuasan pelanggan sekaligus menjaga kesejahteraan sosial jangka panjang bagi konsumen dan masyarakat. Dan pendekatan ini lebih berorientasi pada aspek sosial dan menekankan bahwa seseorang pemasar harus bertanggung jawab secara sosial serta memastikan bahwa kepuasan pelanggan tidak menyebabkan kerugian atau kompromi terhadap kepentingan sosial. Contohnya adalah gagasan tentang mobil berbahan bakar CNG ini menjadi populer karena dapat memuaskan kebutuhan pelanggan sekaligus lebih ramah terhadap lingkungan. Lalu ada lagi produk nikotin seperti terapi pengganti nikotin juga menjadi populer. Ini untuk membantu orang mengurangi atau berhenti dari kecanduan. Nah, ide-ide pemasaran seperti inilah yang berorientasi pada konsumen sekaligus pada kepentingan sosial. Arti dari manajemen pemasaran. Dalam bentuk yang paling sederhana, manajemen pemasaran terdiri dari dua kata, yaitu pemasaran atau marketing dan manajemen atau manajemen. Manajemen seperti yang kita ketahui adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dan istilah pemasaran berasal dari kata market yang diturunkan dari kata marketus yang berarti barang dagangan atau merchandise. Pemasaran adalah penghubung yang menghubungkan dua roda penting dalam perekonomian, yaitu produsen dan konsumen. Dan pemasaran mengacu pada semua kegiatan yang terlibat dalam penciptaan kegunaan, waktu atau time, tempat, place, kepemilikan, possession, kesadaran awareness, dan pemasaran ini mengarahkan aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Saat ini kita beroperasi berdasarkan pendekatan pemasaran sosial atau social marketing approach. Pendekatan ini menekankan pentingnya memastikan kepuasan pelanggan sekaligus menjaga kesejahteraan sosial jangka panjang bagi konsumen dan masyarakat. Dan pendekatan ini lebih berorientasi pada aspek sosial dan menekankan bahwa seseorang pemasar harus bertanggung jawab secara sosial serta memastikan bahwa kepuasan pelanggan tidak menyebabkan kerugian atau kompromi terhadap kepentingan sosial. Contohnya adalah gagasan tentang mobil berbahan bakar CNG ini menjadi populer karena dapat memuaskan kebutuhan pelanggan sekaligus lebih ramah terhadap lingkungan. Lalu ada lagi produk nikotin seperti terapi pengganti nikotin juga menjadi populer. Ini untuk membantu orang mengurangi atau berhenti dari kecanduan. Nah, ide-ide pemasaran seperti inilah
yang berorientasi pada konsumen sekaligus pada kepentingan sosial. Saat ini kita beroperasi berdasarkan pendekatan pemasaran sosial atau social marketing approach. Pendekatan ini menekankan pentingnya memastikan kepuasan pelanggan sekaligus menjaga kesejahteraan sosial jangka panjang bagi konsumen dan masyarakat. Dan pendekatan ini lebih berorientasi pada aspek sosial dan menekankan bahwa seseorang pemasar harus bertanggung jawab secara sosial serta memastikan bahwa kepuasan pelanggan tidak menyebabkan kerugian atau kompromi terhadap kepentingan sosial. Contohnya adalah gagasan tentang mobil berbahan bakar CNG ini menjadi populer karena dapat memuaskan kebutuhan pelanggan sekaligus lebih ramah terhadap lingkungan. Lalu ada lagi produk nikotin seperti terapi pengganti nikotin juga menjadi populer. Ini untuk membantu orang mengurangi atau berhenti dari kecanduan. Nah, ide-ide pemasaran seperti inilah yang berorientasi pada konsumen sekaligus pada kepentingan sosial.